Halo Sobat Bolong, ketemu lagi sama aku Stephanie Lee di program Belajar Bahasa Mandarin dari bolong.id. Dalam bahasa Mandarin ada berbagai macam kata sapaan, baik itu untuk pria maupun juga untuk wanita. Nah, kali ini aku pengen ajakin kalian untuk belajar tentang jenis-jenis kata sapaan untuk pria dulu ya. Next episode baru kita lanjut untuk belajar kata sapaan bagi perempuan. Di Pulau Jawa, laki-laki asing biasa dipanggil sebagai mas dalam kondisi santai atau juga dipanggil bapak dalam kondisi formal. Nah, sapaan ini bisa aja berbeda di setiap daerah sesuai dengan bahasa daerah setempat ya Sobat Bolong. Nah, sama halnya dalam bahasa Mandarin yang juga punya banyak macam sebutan atau kata sapaan bagi kaum pria. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak. Oke Sobat Bolong, sebelum kita masuk tentang jenis-jenis sapaan dan bagaimana cara menggunakannya, kita sepakat dulu ya untuk ambil contoh nama penyanyi Mandarin legendaris yaitu JJ Lin atau dalam bahasa Mandarin disebut Lin Junjie. Panggilan formal atau Xian Sheng. Yang pertama Sobat Bolong adalah sebutan atau sapaan bagi laki-laki yang kita hormati serta kita temui dalam situasi formal, yaitu sebutan Xian Sheng. Xian Sheng ini mirip dengan sapaan bapak dalam bahasa Indonesia. Karena sapaan ini menunjukkan kesopanan kita serta hormat kita pada orang yang kita sapa. Contohnya, Lin Xian Sheng. Sapaan akrab dan informal, Lao. Sapaan ini digunakan ketika kita sudah akrab atau juga kenal dekat dengan lawan bicara kita, Sobat Bolong. Sehingga kita bisa menggunakan panggilan informal, Lao. Contohnya, Lao Lin. Panggilan untuk pria yang lebih muda dari kita, Xiao. Nah, sapaan bentuk ketiga ini kita bisa gunakan ketika lawan bicara kita lebih muda umurnya dari kita. Kita bisa langsung menambahkan kata Xiao di depan nama terakhir orang tersebut. Contohnya, Xiao Jie. Sapaan untuk pria yang lebih tua, Ke. Yang keempat ini adalah ke atau kak yang bisa digunakan untuk menyapa pria yang umurnya sedikit lebih tua dari kita. Nah, dalam kasus ini, kita tinggal menambahkan ke di belakang marga lawan bicara kita. Contohnya, Lin ke. Yang kelima adalah sapaan atau panggilan untuk opa, Yeye. Kelima ini ada Yeye yang digunakan untuk menyapa seorang pria yang umurnya sepantaran dengan kakek kita. Kira-kira gitu ya Sobat Bolong. Di situ kita bisa memakai sebutan Yeye atau juga bisa diawali dengan nama marga dari orang tersebut. Contohnya Lin Yeye. Selain itu ada panggilan khusus lainnya atau cita teshu chenghu. Sobat Bolong, selain 5 sapaan tadi, masih ada loh panggilan-panggilan khusus lain untuk menyapa pria yang hubungannya lebih spesial dengan kita. Apa aja? Berikut penjelasannya. Yang pertama ada kemer, yang bisa diterjemahkan sebagai sobat atau bro. Nah, meskipun ungkapan ini terdengar sangat akrab, tapi sebetulnya ini justru digunakan untuk memanggil teman laki-laki yang nggak terlalu dekat dengan kita. Sedikit mirip dengan panggilan bro di Indonesia. Yang juga digunakan ketika kita bingung menentukan panggilan apa yang mau kita gunakan terhadap lawan bicara kita ini. Contohnya, Cewek kemer. Yang kedua ada xiongdi atau artinya saudara laki-laki atau kakak. Xiongdi atau kakak juga bisa digunakan untuk memanggil teman laki-laki yang sudah sangat akrab atau dekat dengan kita. Bisa disandingkan dengan nama panggilan atau sebutan man dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Selanjutnya ada tongxue atau artinya teman sekolah. Tongxue berarti teman sekolah sehingga penggunaannya akan sering ditemui di kawasan sekolah atau juga universitas-universitas. Tapi, tongxue hanya bisa digunakan untuk memanggil teman sekolah yang umur atau jenjang studinya sama dengan kita. Sedangkan kalau kita mau panggil kakak kelas pria, kita bisa memanggilnya xuechang. Dan juga xueti bagi adik kelas kita yang cowok. Keduanya tidak perlu ditambahkan dengan nama mereka. Berikutnya ada shuaike atau cowok ganteng. Nah, selanjutnya adalah shuaike yang arti harafiahnya adalah cowok ganteng. Tapi prakteknya panggilan ini nggak melulu digunakan untuk memanggil cowok yang ganteng aja ya Sobat Bolong.
Sapaan ini justru digunakan untuk memanggil pramusaji atau resepsionis atau mungkin pria lain yang berinteraksi dengan kita tanpa kita tahu nama mereka, terlepas dari wajah cowok itu ganteng atau enggak. Karena ungkapan ini cukup terbilang sopan, jadi cara menyapa yang sopan dan juga ramah dibanding cuman berteriak "Wei" atau "Hey" untuk manggil orang tersebut. Lao Tie atau sahabat karib. Yang terakhir ini, Sobat Bolong, sering digunakan oleh para cowok di Tiongkok bagian timur laut. Pernah viral juga di Tiongkok melalui video pendek, ungkapan Lao Tie kemudian sering digunakan oleh para sahabat pria yang hubungannya sangat-sangat akrab satu sama lain. Jadi, hanya gunakan sapaan ini ketika kamu udah menganggap lawan bicara cowok kamu sebagai sahabat karib ya Sobat Bolong, untuk menghindari mereka atau dia salah paham. Nah, gimana Sobat Bolong? Udah dapat pencerahan tentang cara nyapa teman Tiongkok cowok kamu? Kalau kamu masih bingung atau mungkin justru kamu tahu tentang jenis sapaan lain dalam bahasa Mandarin, jangan cuma simpen di hati ya. Please tulisin dan tinggalin di kolom komentar supaya kita bisa sharing lebih banyak lagi. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, hidupin lonceng notifikasi, plus follow akun-akun Sosmed Bolong yang berikut ini. Oke deh Sobat Bolong, thank you buat kalian yang udah nontonin videonya sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. 再见!